bersama sampai kapan, sampai mengerti, sampai bisa, dan sampai menghasilkan ya teman. Oke teman, Red Tutor masih setia menemani pembuatan konten yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar Red Tutor atau kolom komentar yang lain, atau ketika live streaming banyak pertanyaan-pertanyaan atau teman-teman kita atau setiap kreator itu bertanya-tanya kenapa dengan channelnya, kenapa dengan masalahnya gitu itu. Nah kali ini Rak Tutor ingin mengambil tema yaitu tentang apa? Saya ingin membahas teman yang sudah monet, yang sudah menghidupkan fitur super thank, super chat, dan super stiker, bahkan fitur gabung. Itu ada sedikit masalah. Masalahnya yaitu tentang setelah menghidupkan fiturnya super chat, super thanknya, itu ketika mendapat kritikan atau apa gitulah, kok terus dinonaktifkan atau tidak diaktifkan kembali super thanknya. Nah ini kita akan menguatkan teman kita yang menonaktifkan super thank tersebut. Kita akan mulai teman. Kenapa menonaktifkan super thank? Kalau kita tidak melakukan namanya adalah munafik, atau tidak melakukan yang namanya mengemis teman orang yang mengasih super thank itu kan juga dengan ikhlas, dengan sukarela. Tapi ketika dikritik yang lain itu malah menonaktifkan super thank, alasannya iri lah, begitu. Nah kita akan mengkaji lebih dalam tentang hal ini. Kalau kita dikritik soal itu, kalau kita benar, kalau kita niatnya memang tidak mengemis-ngemis, tidak memanfaatkan orang lain, itu kan kenapa harus mengaktifkan? Ini kan malah mengalami mental yang mundur. Kalau kita ini posisi benar, meskipun banyak yang ngiri karena banyak yang ngasih super thank, kenapa kalah? Ya toh, ini menjadi pertanyaan. Apa ya jangan-jangan niatnya ingin memanfaatkan teman-teman atau bagaimana? Ini tanyakan kepada setiap individu, karena setiap individu itu punya niat masing-masing. Nah ini perlu dipertanyakan. Kenapa harus minder dengan kritikan gara-gara banyak yang ngasih super thank lalu malah dinonaktifkan? Apa jangan-jangan ya juga benar gitu loh. Nah ini perlu dipertanyakan. Kan Rato sering membangun mental karakter yang jujur mengenai hal-hal tersebut, baik yang ingin super thank maupun yang hanya yang penting ngasih, apa karena ingin subscriber atau sang pemilik super thank itu niatnya ya pengen cari duit banyak, itu kan ini tergantung kepada diri masing-masing. Ini artinya ketika kita sudah monet lalu menghidupkan fitur yang diberikan oleh YouTube, kok malah dihentikan atau dinonaktifkan gara-gara kritikan. Jangan-jangan kritikan itu benar bahwa memanfaatkan subscribernya ya karena menuruti kritikan. Kalau kita posisi benar, itu mau dikritik pedas apapun, itu tidak pernah yang namanya menonaktifkan super thanknya, karena kita membangun mental yang benar, mental yang baik. Ketika kita tidak melakukan salah, kenapa tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan kenapa kita ini malah mengikuti kritikan. Kritikan itu baik untuk mencuci batin kita, untuk membersihkan akal kita supaya terhindar dari sifat-sifat curang, terhindar dari sifat-sifat keserakahan, terhindar dari sifat-sifat yang selalu menipu atau memanfaatkan orang lain. Kalau kita bilang yaitu para pemula. Nah ini tolong teman yang menonaktifkan menonaktifkan fitur super thanknya, fitur super chat dan lain-lain, karena kena kritikan dari teman yang lain kok. Ini artinya mundur teman, tidak maju. Orang sekolah itu kan dari PAUD untuk maju untuk kelas SD. Nah kelas SD itu kan ada fitur-fitur tingkat-tingkatan. Setelah kita SD maka kita mendaftarkan SMP, dan kelasnya pun berbeda-beda dan semakin meninggi.
setelah SMP kan meningkat menjadi SMA sampai fakultas. Ini artinya tantangan-tantangan yang besar. Kalau kita hanya kena kritikan, itu artinya kita mental youtuber yang memang belum siap, belum menguasai penuh. Kita ini hanya pinter ngomong, pinter nuturi orang, nuturi motivasi orang, tapi dirinya sendiri tidak mampu melaksanakan. Ini berbahaya teman. Kalau kita golongkan menjadi orang-orang yang memang munafik, orang munafik itu mulutnya beda, hatinya beda teman. Ini perlu dihindari seorang kreator semacam ini. Jadi saran kreator atau menyumbangkan sebuah prinsip bahwa seorang youtuber ketika tidak melakukan kecurangan, ketika kejujuran, selagi kita benar, selagi niatnya baik, orang-orang yang mengasih super tank maupun yang iri itu kalau kita benar otomatis tidak akan goyah dengan kritikan. Kalau kita goyah, ya jangan-jangan benar kritikan itu menembus hati kalian. Bukan soal Anda marah atau bagaimana, memang Anda mungkin ya benar memanfaatkan kan begitu. Makanya saya bukan pesan ya, maksudnya mengingatkan kembali. Ya mengingatkan siapa? Terutama ya pribadi, kreator dan teman-teman. Ketika menemui kritikan, baik kritikan mengenai kontennya jelek atau kontennya bagaimana, atau kritikan yang mengenai super tank, itu jangan digubris, karena ya memang kita tidak niat untuk memanfaatkan, tidak niat untuk menipu, karena kita jujur untuk membangun itu ya toh. Karena semacam itu harus dihindari teman. Jadi siapa sih yang tahu hati kalian, hati kita, niat kalian? Ya kalau kita niatnya benar, kenapa harus minder dengan kritikan, minder dengan teman-teman yang mengkritik? Ini pertanyakan pada dirinya, jangan menjadi orang yang munafik, dirinya memanfaatkan tapi dikritik nggak mau atau nonaktifkan komentar. Ini artinya kan berarti benar tuduhan itu. Jangan ngomongnya pinter tapi batinnya tetap menolak. Nah, itu berbahaya teman. Karena reaktor itu anti yang namanya orang munafik, anti yang tidak mau jujur. Kreator ini ngomong seapa adanya. Kalau ngomong jelek kasar ya kasar, kalau halus ya halus. Tidak ngomong jelek halus dibikin jelek atau sebenarnya jelek dibikin halus, tidak. Jangan sok ngustad, sok jadi orang suci teman. YouTuber itu efeknya akan rusak sendiri mentalnya dan tidak bisa dijadikan contoh karena tidak bisa menangani hal-hal tersebut. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Kali ini hanya sebagai pembelajaran bersama. Berhentilah menjadi YouTuber yang memang tidak jujur, tidak niat yang tidak baik, sehingga kritikan itu membuat pelajaran bukan malah membuat mundur dari YouTube. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.